Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Granny of the Dead. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan seorang nenek yang sedang berada di sebuah gereja. Namun tak kenapa, tiba-tiba di gereja itu terdapat bayangan hitam yang membuat nenek tersebut langsung pingsan dengan bola mata yang menjadi hitam dan film pun dimulai. Lalu, kita dialihkan lagi kepada seorang remaja laki-laki yang bernama Ed. Kebetulan Ed baru terbangun dari tidurnya dan ia pun langsung mencari neneknya seperti di hari normal. Dari sini terlihat jelas kalau Ed juga memiliki seekor kucing peliharaan yang tidak terlihat tenang sama sekali. Dan benar saja, Ed pun dikejutkan dengan keberadaan neneknya yang sudah berubah menjadi makhluk misterius dan ia pun langsung berlari ke loteng untuk bersembunyi. Tidak tahu menahu alasan apa yang menyebabkan neneknya bisa berubah, tapi yang pasti Ed cuma bisa berdiam diri aja di dalam kamar mandi. Di sisi lain, temannya yang bernama Cory pun juga mengalami hal yang serupa, yang dimana Cory benar-benar terlihat sibuk sambil menghadapi tetangganya yang berubah menjadi zombie. Begitu juga dengan kekasihnya Ed yang bernama Gem dan ia pun harus terus berlari tanpa arah demi menghindar dari kejaran kakeknya sendiri. Ya, bisa kalian perhatikan situasi di wilayah ini udah tidak terkendali sama sekali dikarenakan setiap orang lansia mulai berubah menjadi beringas dalam sekejap. Beberapa menit setelahnya, Ed pun sengaja turun ke lantai bawah untuk memeriksa situasi di rumah tersebut. Hanya saja, bukannya rasa aman yang ia dapatkan, Ed malah melihat neneknya itu lagi sibuk memasak kucing peliharaannya. Spontan, Ed harus naik lagi ke loteng atas yang kali ini ia bersembunyi di dalam kamar tidurnya. Pada posisi yang berbeda, Cory terus-terusan membantai zombie lansia yang menghampiri dirinya tanpa henti-henti. Segala cara ia lakukan demi bisa bertahan hidup dalam situasi seperti ini, meskipun ia sendiri harus melakukannya tanpa rasa tega. Kemudian, scene beralih lagi kepada seorang pria yang sengaja ditelepon oleh Ed sendiri dan ia sedang berbaring di atas ranjang. Ternyata, pria ini memiliki sebuah hobi yang dimana ia sangat suka untuk bermesraan dengan nenek-nenek. Awalnya sih memang biasa-biasa aja ya. Sampai suatu ketika, si nenek itu malah langsung menggerogoti otongnya sampai-sampai otong pria tersebut langsung copot. Mengetahui kabar temannya tidak lagi baik-baik saja, Ed pun langsung menelpon kantor polisi di wilayah tersebut yang sama sekali tidak merespon keluhannya. Beruntung, penjelasan Ed pada kali ini masihlah masuk akal dan kantor polisi tersebut akan mengirimkan 2 orang anggota. Setelahnya, datanglah seorang tukang pos yang berniat untuk mengantar surat di rumahnya Ed. Tapi tukang pos itu sama sekali nggak sadar kalau di dalam rumah tersebut udah terdapat nenek-nenek yang sedang terinfeksi. Ujung-ujungnya, tukang pos itu pun langsung kena terkam oleh neneknya Ed sampai-sampai telapak tangannya langsung putus begitu saja. Bisa dipastikan dari peristiwa itu, penyebaran infeksi ini pun akan semakin cepat dan menjalar kemana-mana. Sedangkan Ed sendiri cuma bisa berdiam diri di dalam kamar dan ia mulai menuliskan segala peristiwa yang terjadi di rumah ini dengan mengecat dinding kamarnya. Gak lama setelah itu, datanglah 2 orang polisi yang sudah dikirimkan oleh kantor polisi pusat. Kedua polisi ini sama sekali gak sadar kalau mereka harus menghadapi si tukang pos yang udah berubah menjadi zombie. Dari situlah mereka pun berpencar satu sama lain, yang dimana si polisi tua udah berhasil menemukan keberadaan Ed yang sengaja mengunci diri di dalam kamar. Namun sial, nasib serupa tidak dialami oleh kerabat dari polisi tersebut, yang naasnya si polisi muda malah harus terjepit dengan suatu kondisi. Segala usaha ia lakukan untuk melawan, tapi tetap aja ujung-ujungnya polisi tersebut harus tewas tergigit oleh kedua zombie itu.
Lalu kita kembali lagi kepada Ed dan juga si polisi tua yang sudah memasuki rumah tersebut. Sialnya, keberadaan polisi itu tidaklah terlalu berguna, yang dimana mereka harus mengalami sebuah masalah baru ketika seluruh sambungan radio maupun sinyal handphone tidak lagi terdeteksi. Pada posisi inilah mereka pun memutuskan untuk berdiam diri aja di dalam kamar mandi sambil menunggu situasi mulai mereda. Ya emang bener sih, situasi di luar udah gak bisa terkendali lagi dikarenakan setiap orang lansia mulai membabi buta untuk mengejar apapun yang ada di hadapan mereka. Termasuk dua orang remaja yang masih saja harus berjuang tanpa henti serta dikejar-kejar oleh kumpulan lansia maupun anak muda yang sudah tergigit. Berjam-jam sudah mereka lewati, Ed bersama si polisi tua pun mulai merasa kalau situasi sudah membaik. Yang naasnya masih terdapat kerabat dekat dari neneknya tersebut dan wanita itu sudah berubah menjadi zombie. Tanpa diketahui pasti sejak kapan ia sudah terinfeksi, tapi yang jelas polisi itu masih bisa diandalkan dalam situasi yang sangat mepet. Dari tindakannya itulah nyawa Ed masih bisa tertolong dan mereka pun langsung keluar dari rumah itu. Tapi lagi-lagi, kerabat dari polisi tua yang sudah terinfeksi ternyata sengaja menunggu untuk menyergap temannya sendiri. Begitu juga dengan si tukang pos yang langsung menyergap polisi tersebut dan Ed pun mau gak mau harus balik lagi ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ed masih harus berhadapan dengan neneknya sendiri sampai-sampai ia dikejar tanpa henti. Beruntung, Ed berhasil naik ke loteng dan mengunci dirinya lagi di dalam kamar tersebut. Situasi di bawah udah gak memungkinkan bagi Ed untuk menghindar, apalagi ia juga tidak memiliki senjata yang bisa digunakan sama sekali. Begitu juga halnya dengan Cory yang baru saja merasa senang setelah menemukan sebuah mobil. Ternyata udah terdapat zombie yang masih mampu untuk mengendalikan sebuah traktor. Alhasil, Cory pun harus tergencet di dalam mobil tersebut tanpa diketahui oleh satu orang pun. Karena udah gak mau lagi tersiksa dengan keadaan seperti ini, Ed memutuskan untuk melukai jarinya sendiri dan langsung mengoles darah yang menetes ke tembok kamarnya. Dengan begini, neneknya itu tidak lagi fokus untuk menerkam Ed, serta tentunya Ed sendiri lebih dipermudah untuk membungkus neneknya itu. Setelah berhasil, ia nekat untuk keluar dari kamarnya sambil membawa stik golf demi berjaga-jaga untuk mengambil beberapa stok makanan. Tapi sial, gerombolan zombie itu udah menerobos masuk ke rumahnya dan ia pun terpaksa untuk kembali lagi ke atas loteng. Pada tahap ini, gak ada cara lain bagi Ed sendiri yang dimana ia mau gak mau harus keluar dari jendela kamarnya demi menghindar dari kejaran para zombie. Kemudian, kita langsung dialihkan lagi kepada Cory yang ternyata masih hidup tanpa luka yang berarti. Walaupun sedikit sempoyongan, tapi setidaknya ia masih bisa berjuang untuk memberantas orang-orang yang sudah terinfeksi. Tanpa rasa tega maupun tanpa rasa takut, Cory pun membantai zombie tersebut dan ia berhasil memenangi pertandingan itu. Seketika itu juga, scene langsung dialihkan kepada Gem yang sedang terjebak di dalam sebuah mobil tanpa diketahui oleh pacarnya. Untung saja, keberadaan Gem masih disadari oleh seorang wanita yang berhasil bertahan sampai sekarang ini. Usut punya usut, ternyata wanita itu bernama Cherry dan ia mengaku sudah membantai 11 zombie tanpa bantuan siapapun. Tapi berbeda halnya dengan Ed yang masih saja diteror oleh kumpulan zombie di sekitar rumahnya. Satu persatu dari zombie itu ia ajak muter keliling komplek yang ujung-ujungnya Ed sengaja kembali lagi ke dalam rumah. Di dalam rumah inilah Ed udah gak bisa berpikir lagi dan ia pun langsung mengurung diri dengan menggunakan lemari sebagai penahan. Namun sial, usahanya tidaklah efektif sampai-sampai si polisi muda pun berhasil menyergap Ed. Tanpa dipenuhi dengan rasa kesabaran, Ed langsung beranjak pada saat itu serta mulai membantai setiap zombie yang menerobos masuk ke kamarnya. Entah kerasukan apa, tapi yang jelas Ed benar-benar berubah drastis dan bukan lagi menjadi pria yang lugu. Bahkan, Ed berani untuk keluar dari rumahnya tanpa senjata sama sekali dan tanpa bantuan orang lain. Di titik ini, Ed langsung berlari sekencang mungkin dari rumahnya, tapi ia malah tidak sadar kalau terdapat sebuah mobil yang sedang melintas.
Tidak lain tidak bukan, mobil itu sudah dikendarai oleh Gem yang ternyata juga terdapat Cherry di dalamnya. Belum sempat untuk bercerita lebih banyak, kehadiran mereka pun mulai diketahui oleh kumpulan zombie yang sialnya mobil itu malah mogok secara mendadak. Ditambah lagi, dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba Cory mulai datang ke tempat itu, dan begitu juga halnya dengan kedua pemuda yang masih saja dikejar oleh orang-orang lansia. Ya, bayangkan aja, mobil sesempit ini malah harus memuat 6 orang yang sama sekali tidak mampu mengambil keputusan. Sampai di suatu titik, Ed pun turun tangan untuk membantai zombie-zombie tersebut dan tentunya ia juga di-backup oleh teman-temannya. Bahkan datang lagi seorang pemuda berkacamata bersama pacarnya yang benar-benar berperan sebagai penolong bagi mereka berenam. Dari sinilah dengan meminjam senjata dari pria tersebut, Ed pun langsung mengakhiri satu zombie yang tersisa tanpa ampun sama sekali. Setelahnya, kita diperlihatkan kumpulan remaja itu mulai berjalan bersama-sama demi memburu zombie-zombie lansia yang masih berkeliaran dan film pun berakhir. Pada intinya sih, wabah ini disebabkan oleh sebuah roh yang menganggap kalau orang-orang muda di dunia ini sudah berani ngelunjak dengan orang-orang yang lebih tua. Maka dari itulah, mereka memunculkan virus ini sebagai bentuk dari hukuman atas perbuatan dari anak-anak muda. Bener-bener nggak bisa dibayangkan sih, jikalau wabah ini memang terjadi di dunia nyata dan menimpa orang-orang lansia yang awalnya tidak banyak tingkah. Tapi ya apa boleh buat, kalau begitu jadinya mendingan kita bikin basecamp untuk menampung orang-orang yang masih punya daya juang. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Granny of the Dead. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua Nandi cabut dulu. Dadah.